Direktur pensiun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Thomas Agustianto, seluruh JPT Pratama di lingkungan instansi pusat, serta seluruh peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah hadir secara virtual, dan tentunya kita tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis layanan pemberhentian SIASN. Saya Alfiana akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Agustianto. Kepada Bapak dengan hormat kami silahkan. Terima kasih Bu Alfi, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah sudi meluangkan waktu siang ini untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting yang rencananya akan berupa kegiatan BIMTEK atau pelatihan mengoperasionalkan aplikasi SIASN terutama untuk pelayanan pensiun. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu, dan juga sesuai dengan instruksi Presiden tentunya tentang percepatan pelayanan birokrasi, bahwa BKN diwajibkan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, khususnya di pelayanan mutasi. Dan salah satu pelayanan mutasi adalah pelayanan pensiun PNS. Untuk itu maka BKN dalam hal ini menyikapinya dengan mempercepat juga usulan pensiun melalui aplikasi SIASN, di mana usulan pensiun melalui SIASN ini akan dimulai awal Januari 2023 serentak untuk kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah. Nah, untuk itulah maka siang ini Bapak dan Ibu dikumpulkan semua untuk memberikan tata cara bagaimana cara mengusulkan pensiun lewat aplikasi tersebut. Sebelum itu perlu juga ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan arahan pimpinan, pelayanan pensiun kita per 1 Januari 2023 nanti sudah menerapkan kebijakan one day service. Berarti hari ini SK masuk, maka usulan pensiun masuk, maka hari ini juga pertek pensiun akan kita tetapkan. Tentunya juga dengan syarat-syarat tertentu. Nah, untuk itulah saya berharap agar Bapak Ibu mulai sekarang mempersiapkan terutama data dari usulan pensiun yang akan Bapak Ibu masukkan ke BKN. Ke depan, dimulai Januari 2023 nanti, terutama kita tidak akan lagi melakukan perbaikan terutama sekali di data keluarga. Selama ini revisi pertek atau kesalahan pertek atau permintaan revisi itu banyak sekali karena terjadi kesalahan di data keluarga. Maka untuk meminimalisir agar hal itu tidak terjadi, tolong saya ulangi lagi, tolong sekali lagi, tolong cek dan pastikan data keluarga calon pensiunan sudah betul. Karena kami akan menetapkan apapun data keluarga yang
Bapak usulkan ke BKN. Karena tujuan kita adalah mempercepat pelayanan. Kita hanya fokus, BKN fokus terhadap data-data yang menjadi kewenangan kami. Seperti misalnya nama, terus NIP, dan masa kerja juga masih kami buka peluang untuk memperbaiki masa kerja. Tetapi untuk data keluarga, mohon maaf, kami sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan editing atau perbaikan data keluarga. Jika terjadi kesalahan data keluarga, maka perbaikannya harus dilakukan oleh instansi itu sendiri. Dan kedua, sudah tidak ada lagi yang namanya menunggu untuk melengkapi berkas. Jika ada usulan yang berkasnya tidak lengkap, maka otomatis secara akan di-reject, ditolak oleh aplikasi. Dan apabila berkasnya lengkap tetapi tidak sesuai, maka akan kita BTS-kan, bahan tidak lengkap, bahan tidak sempurna. Jadi tidak ada lagi peluang Bapak Ibu untuk menyampaikan data asal-asalan dengan nanti juga bisa disusulkan data tambahan. Sekarang tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi apabila datanya salah, datanya tidak sempurna, maka otomatis kami BTS-kan. Saya pikir itu dulu Bapak Ibu, karena waktu juga sudah hampir pukul 1:30, dan pelatihan juga mungkin nanti memakan waktu yang agak lumayan lama. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan resmi acara BIMTEK pelatihan sistem pelayanan aplikasi SI-ASN untuk pelayanan pensiun kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Thomas atas pengarahannya dan telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya, Mbak, apa Ibu Jum udah join? Mbak Ika, mohon izin. Sudah, Mbak Vina? Baik, Ibu. Baik, selanjutnya mari kita semua bersama pengarahan untuk kegiatan kita pada hari ini oleh Ibu Juniati. Kepada Ibu, dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih Mbak Vina. Kemudian yang saya hormati Bu Anjaswari yang dalam hal ini tadi sudah diwakili oleh Pak Thomas. Terima kasih untuk pembukaannya. Sangat kami senang sekali bisa berkolaborasi, bisa mensupport pelaksanaan tugas fungsi dan juga layanan oleh Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara. Kami pikir ini suatu hal sangat positif bagi kami. Di sisi lain juga kami berterima kasih kepada teman-teman dari instansi, khususnya yang pada siang ini sudah hadir pada kegiatan BIMTEK layanan pemberhentian. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Thomas bahwa memang dalam rangka implementasi layanan prioritas yaitu kenaikan pangkat, pindah instansi, dan pemberhentian atau pensiun, kami memang sudah diarahkan untuk bisa menetapkan waktu layanan. Nah, waktu layanan itu tentunya juga akan sangat berpengaruh bisa kita capai apabila juga adanya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian di instansi. Karena memang ketetapannya bagi pensiun itu adanya jam layanan atau waktu layanan ya, waktu layanan itu 1 hari atau tadi disebut one day service. Namun demikian one day service ini sebetulnya bisa terpenuhi apabila tadi ketika dalam rangka usulan persiapan dari instansi itu sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga ketika masuk ke dalam sistem memang sudah benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan
persyaratan sehingga pada saat nanti diproses, diberikan layanan tentunya tidak ada hal-hal yang menjadi kendala. Dalam hal ini waktu yang untuk diberikan layanan itu bisa terpenuhi. Jangankan one day ya, mungkin tadi beberapa jam atau bahkan setengah jam pun bisa dipenuhi. Sama syaratannya lengkap dan juga tentunya sesuai. Bagi kami, pengembangan sistem SISN tentunya juga sangat membantu kami dalam rangka bagaimana kita memaksimalkan tugas fungsi BKN, memberikan layanan khususnya dalam pengelolaan ASN berikut hal-hal yang terkait di dalamnya. Memang pensiun itu mungkin relatif jarang atau mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan proses layanan yang lain di BKN. Namun demikian, hal ini tentunya menjadi juga concern kita karena inilah bagian bagaimana suatu karir di PNS itu dimaksimalkan, di mana ini adalah titik-titik akhir dari karir seorang PNS. Namun demikian, meskipun akhir, layanan yang kita berikan tentunya tidak semena-mena atau mungkin tidak main-main. Kita seharusnya menjadikan ini sebagai ladang bagaimana kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada para calon pensiunan untuk bisa kita berikan layanan sebaik mungkin, karena inilah nanti yang akan memberi kesan kepada mereka bahwa kita menghargai apapun yang telah mereka kerjakan selama masa kerja mereka. Jadi masa pensiun itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan layanan yang sebaik mungkin di akhir karir seorang ASN. Bagi kami ini hal yang tentunya menjadi prioritas juga untuk bisa kita selesaikan. Apapun nanti yang menjadi keluhan dari calon ataupun nantinya setelah pensiun gitu, itu juga menjadi catatan buat kita bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dari institusi kepada mereka sebagai bentuk apresiasi. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mohon agar kita bisa bekerja sama, berkolaborasi pada saat nanti implementasi. Namun demikian, dalam rangka BIMTEK ini, kami membuka tadi ya forum diskusi yang seluas-luasnya. Jika ada hal-hal yang terkendala ataupun nanti bermasalah selama dalam konteks BIMTEK maupun dalam implementasinya, kami membuka ruang dan juga membuka waktu untuk bisa kita lebih banyak berkonsultasi. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juniati atas pengarahannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki kegiatan berikutnya yaitu pemaparan mengenai bimbingan teknis layanan pemberian SISN oleh tim teknis kita yaitu Ibu Ika Setiawati, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh seluruh peserta. Kepada Ibu Ika dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Alfi, izin Ibu Direktur, Pak Thomas, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya ada sedikit paparan baru kita ke aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kemarin piloting itu sudah pernah kita sampaikan ya terkait aplikasinya. Jadi ini adalah mungkin kick off perkenalan aplikasi ya. Sebelum nanti tadi saya lupa Pak Thomas kita mulai kapan Pak? Tadi saya ke-skip pas Bapak bilang awal Desember atau Januari Pak? Januari Mbak Ika. Januari ya? Oke, Ya. Siap Mas Ono. Baik, izin Bapak Ibu, jadi kami di BKN ini sedang diminta sprint oleh Pak Menteri Pan-RB terkait pertama pemangkasan layanan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Jadi bukan hanya percepatan atau pemangkasan proses bisnis, tapi bagaimana layanan itu berdampak. Mungkin kalau Bapak Ibu pengelola pensiun itu sudah memahami ya, kalau pensiun ini BKN itu biasanya menetapkannya sudah jauh-jauh hari sebelum dia jatuh pensiun. Tapi bahkan yang seperti itu saja masih terjadi kemungkinan keterlambatan pencairan THT maupun pensiun bulanannya. Nah, ada 3 layanan yang menjadi sorotan gitu ya. Yang 3 layanan ini adalah kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi.
Di mute dulu Mbak Iha boleh. 3 layanan ini ya memiliki beberapa layanan pendukung di belakangnya. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, salah satunya adalah helpdesk. Kemudian nanti ada perencanaan, admin, status dan kedudukan, peremajaan data, dashboard dan digital signature. Ya. Hostnya boleh di mute dulu nggak kalau ada yang ke open. Boleh standby. Yang itu ya? Rekam gue gimana? Tadi bukannya yang ke bawah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di sini nanti peremajaan data kita akan alihkan semuanya ke SCSM. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga sedang melakukan approval ya data keluarga baik pasangan maupun anak yang yang kemarin itu teman-teman PNS sudah melakukan update datanya sendiri di Pemuktahiran Data Mandiri. Jadi untuk tadi seperti disampaikan oleh Pak Thomas, jadi di sisi BKN, kalau selama ini kesalahan data yang diinput oleh Bapak Ibu di SAPK diperbaiki kembali oleh teman-teman di BKN gitu ya. Kalau sekarang itu hanya perhitungan masa kerja saja yang akan kami buka untuk bisa diupdate oleh teman-teman BKN. Sedangkan untuk data kepegawaiannya dan data riwayat keluarganya itu kami minta Bapak Ibu yang menyampaikan ya datanya. Kalau misalnya terjadi kesalahan atau misalnya dia tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak keluarganya, itu berarti nanti akan dikembalikan usulannya untuk diperbaiki lagi datanya. Nah, ini perubahannya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah piloting kenaikan pangkat, ya untuk instansi pusat pun baru sebagian yang sudah piloting kenaikan pangkat, kita ada perubahan proses bisnis Bapak Ibu. Dengan SCSN ini nggak ada lagi surat usul yang ditandatangani. Jadi usulan itu akan disetujui secara sistem melalui SCSN. Jadi nanti ada 2 kewenangan. Yang pertama kewenangan untuk melakukan input, ya. Kemudian kewenangan untuk mengklik kirim atau meng-approve usulan tersebut jadi masuk ke BKN approval-nya. Setelah masuk di BKN, ini pun sudah disimplifikasi oleh teman-teman di Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara, jadi prosesnya hanya verifikasi, paraf, dan tanda tangan. Biasanya mungkin setelah tanda tangan petek ini, dokumen peteknya belum langsung Bapak Ibu bisa dapatkan, jadi harus dikirim oleh teman-teman Direktorat Pensiun. Tapi untuk dengan SCSN nanti pertimbangan teknisnya sudah Bapak Ibu bisa dapatkan langsung sewaktu Pak Thomas selesai menandatangani pertimbangan teknisnya itu. Nah, selanjutnya tugas Bapak Ibu untuk menetapkan SK-nya. Ya karena tadi SK yang SK pensiun ini sekarang ditetapkan oleh PK. Mungkin nanti kita akan sekalian Bapak Ibu untuk instansi-instansi yang memiliki vertikal atau yang pertimbangan teknisnya tetap ada yang ditetapkan ke Kanrek. Ya, ada yang ditetapkan ke Kanrek itu kan penetapan SK-nya tetap harus di pusat. Nanti saya mungkin minta bantuan teman-teman Direktorat Pensiun untuk memapping instansi mana saja yang punya special case seperti itu gitu ya, supaya proses bisnisnya nanti menjadi sesuai. Nah, Bapak Ibu yang pertama kali terkait kewenangan. Kalau saya mau nyoba usul pemberhentian itu seperti apa Bapak ya? Pertama Bapak Ibu nanti ke admin SCSN. Seluruh instansi memiliki admin SCSN ya. Nanti di sini ada modul pemberhentian. Untuk Bapak Ibu yang fungsinya adalah melakukan entry dan verifikasi. Verifikasi dalam artian di sini adalah mengecek hasil entrian ya. Mengecek hasil entrian itu bisa diberikan modul entry data dan verifikator. Ya, entry data dan verifikator ini nanti tugasnya adalah tadi melakukan inputan dan mengecek apakah inputan data dan dokumennya sudah sesuai atau belum. Nanti untuk approval itu diberikan kepada pimpinan yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan pensiunnya. Apakah approval harus eselon 2
Enggak juga, tergantung pembagian kewenangan atau pekerjaan yang ada di instansi tersebut. Kalau memang didelegasikan ke eselon 3-nya untuk dapat memberikan approval pensiunnya, itu enggak masalah. Ya, karena approval ini nanti masuknya dari SISN, dan dia akan yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan pensiun sehingga usulan tersebut masuk ke BKN. Kemudian di sini ada TTE atau tanda tangan elektronik. Nah, TTE ini digunakan untuk penandatanganan atau pemilihan siapa yang akan menandatangani SK tersebut. Ya, jadi misalnya yang memiliki kewenangan tanda tangannya Pak Karo atau Pak Sekjen nanti bisa di checklist di sini supaya namanya muncul ya saat kita memilih siapa yang akan melakukan tanda tangan. Nah, SISN ini sudah terintegrasi dengan tanda tangan digital milik BSRE. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menetapkan SK pensiun menggunakan tanda tangan digital, itu juga bisa langsung menggunakan tanda tangan digital yang ada di aplikasi SISN ini. Nah, berikut usulan pemberhentian ya, sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan di 4B ke bawah, 4C ke atas, atau 4C ke atas jenjang utama. Kemudian kita pilih jenis pemberhentiannya. Setelah itu kita akan masukkan NIP, ya, masukkan NIP lalu melengkapi datanya. Melengkapi data di sini adalah data 1, ada data 1, data 2, kemudian nanti mengunggah. Kalau biasanya kita hanya menginput data, kemudian nanti mengunggah datanya di digital gitu ya, di doku digital, dan dia harus melengkapi semua elemen datanya di doku, tapi datanya sudah terkirim terlebih dahulu, tapi dokumennya masih nyusul gitu biasanya. Kalau yang nggak bisa ya Bapak Ibu, jadi data dan dokumennya harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti di sini sama ada pasangan, anak, dan keterangan lainnya. Nanti saya akan ke aplikasi. Di keterangan lainnya nanti isinya adalah terkait data anak, data alamat sesudah, ya, alamat detail alamat sesudah. Kemudian nanti ada beberapa requirement data yang kami minta untuk disesuaikan seperti nomor handphone, nomor NPWP, dan alamat email, karena ini untuk kebutuhan dari Taspen. Jadi dalam rangka percepatan pencairan THT dengan Taspen, kami akan meminta nanti Bapak Ibu saat mengusulkan mengisikan data ini juga, data dan dokumennya. BKN sebenarnya tidak membutuhkan KTP, NPWP, buku tabungan, dan surat keterangan sekolah. Tapi hasil rapat koordinasi dengan Pak Menpan dan Pak Kepala, untuk data-data ini kita mintakan di awal saat Bapak Ibu usul. Jadi ketika Taspen itu akan membayarkan THT-nya, yang bisa kita jaga sekarang THT Bapak Ibu, karena untuk pensiun bulanan itu butuh SKPP. Nah, SKPP ini juga nanti akan kami siapkan unggahannya di sistem. Jadi ketika SKPP-nya sudah ada, kita bisa langsung unggah di SISN. Jadi datanya sudah lengkap nih. Taspen memang setelah hasil koordinasi saya dengan Taspen itu 3 bulan sebelum jatuh BUP, mereka akan proaktif ke instansi-instansi memintakan dokumen. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mengusulkan ini sekalian berbarengan gitu ya, berbarengan dengan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Taspen yang belum ada di sisi BKN. Nah, di sisi BKN itu juga nanti percepatan pelayanannya adalah hanya ada satu sistem. Kalau selama ini teman-teman di BKN bekerja di 3 sistem ya, Doku, SAPK, dan Teken Digital gitu ya. Sekarang hanya bekerja di SISN untuk melakukan verifikasi penandatanganan paraf gitu ya, kemudian mengecek dokumen-dokumen usulannya itu bisa langsung ada di SISN. Nah, ini untuk inbox usulan, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring ya. Monitor usulannya itu di sini. Jadi di sini kita bisa lihat status usulannya. Mungkin nanti saya akan minta teman-teman untuk memberikan apa sih artinya berkas disimpan atau terverifikasi, apa sih artinya input berkas, apa sih kalau menunggu paraf atau paraf ini, mungkin Bapak Ibu bisa paham gitu. Jadi nanti setiap status usulannya itu kita akan breakdown. Dan di usulan ini karena kita sudah perorangan, kita tidak ada nomor usul ya. Yang adalah tanggal dibuatnya usulan tersebut.
Oke. Nah, kemudian untuk pencetakan SK pensiun ini kita ada 2 format, yaitu menggunakan tanda tangan basah atau menggunakan digital signature. Ya, jadi kalau untuk tanda tangan basah, ketika Bapak Ibu mendownload PDF-nya, kemudian ditandatangani, gitu dicetak, ditandatangani, harus di-scan untuk diunggah kembali. Sama seperti nanti kenaikan pangkat, kami juga akan melampirkan SK pensiun ini di MySAPK-nya masing-masing ASN, ya, dia masing-masing PNS. Jadi mereka bisa melihat atau mendownload SK pensiunnya di gadget mereka. Nah, ini nanti di sisi admin juga akan ada unggahan template SK pensiun. Ya, jadi tinggal dilengkapi saja dokumennya. Nah, bicara dengan SK pensiun, ini kita tahu ya, ada beberapa permasalahan terutama di instansi-instansi besar. Beberapa saya lihat per eselon satunya kadang-kadang SK pensiunnya beda-beda, ya, atau mungkin karena narasinya beda-beda jadinya SK-nya jadinya beda-beda. Nah, tempatnya Pak Thomas ini nanti akan mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh SK pensiun nanti hanya akan ada 1 format saja. Ya, hanya akan ada 1 format yang mungkin nanti menunggu arahan dari teman-teman Direktorat Pensiun ya, formatnya seperti apa, karena saya sendiri belum mendapatkan formatnya gitu ya. Kemudian juga terkait pola penomoran SK-nya. Karena ini kami menggali ke potensi-potensi keterlambatan itu ya ada di mana saja, dan kami endorse ke Pak Menpan, jadi untuk dibuatkan standar pola penomoran SK dan template SK yang sama gitu, standar untuk seluruh instansi. Mungkin hanya diganti logonya saja atau seperti itu. Kemudian untuk tanda tangan digital, mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki tanda tangan digital nanti bisa kita bantu fasilitasi untuk mendapatkan tanda tangan digital gitu ya, supaya tidak masing-masing instansi mengurus sendiri-sendiri. Kemudian kami juga sudah membangun interop dengan si APP-nya Setnek, karena Setnek juga sedang membangun aplikasi si APP ya untuk layanan pensiun JPT Madya, JPT Utama, dan JF Utama. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kami juga sama seperti di Doku, untuk berkas yang tidak sesuai dan yang TMS kami akan informasikan ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk si PNS-nya nanti kami akan kirim notifikasinya di MySAPK. Termasuk 15 bulan sebelum dia pensiun kami akan informasikan YBS untuk melakukan update datanya. Melakukan pengecekan datanya, kami akan berikan notif di MySAPK-nya 15 bulan, kemudian nanti mungkin 12 bulan, 6 bulan sampai memang datanya sudah diusulkan pensiun gitu ya, sudah diusulkan oleh instansi, berarti datanya memang sudah lengkap. Oke, baik, kita lanjut ke aplikasinya ya. Oke. Saya login dulu ya. Baik, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke SCSN BKN Go ID. Jadi ini adalah portal SCSN ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang memang dikembangkan oleh BKN, ada MySAPK, Simpeknas, SCSN instansi. Ini nanti kita akan mengusulkan di SCSN instansi. SCSN BKN ini adalah ranahnya BKN ya, untuk proses KP, pensiun maupun lain-lain yang ada di BKN. Kemudian SCSN, portal satu data, portal BKN, dan helpdesk. Nah, Bapak Ibu, karena ini sistem baru, pasti nanti akan banyak sekali pertanyaan. Ya, kalau Bapak Ibu mau mencari informasi, itu bisa di sini knowledge base BKN. Di sini ada buku petunjuk
yang bisa Bapak Ibu download. Ya, langsung di download saja daripada kita nyimpen PDF di handphone ya, nanti handphonenya penuh. Jadi nanti kita download saja buku panduannya di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti memiliki permasalahan, silakan klik hubungi kami gitu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa membuat tiketnya. Jadi setiap permasalahan gitu ya, karena kalau di sini kan kita bisa tahu nih diarahkannya siapa yang sudah menjawab atau belum dan lain-lain. Jadi ke trace gitu ya, ke trace alur proses bisnisnya seperti apa. Nah, dari SCSN ini nanti kita akan mulai di SCSN instansi. Ya, saya izin menggunakan yang training. Nanti Bapak Ibu bisa login. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang login, mungkin halaman sebelah kirinya di menunya itu masih kosong. Sebentar ya Bapak Ibu, sinyalnya. Oke. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu diberikan kewenangannya bukan hanya pemberhentian, banyak gitu ya, nanti akan muncul sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau nanti kami akan berikan note pemberhentian ini untuk operator, approval atau apapun gitu ya. Jadi nanti kita akan berikan keterangannya supaya tidak membingungkan. Nah, di sini di menu pemberhentian ini adalah menu pemberhentian entry data atau verifikator. Ya, entry data atau verifikator. Nah, di sini kita bisa mulai dari input usul. Ya, input usul, kemudian nanti dia suka lari-lari. Kita input usulan, kemudian di sini kita pilih 4B ke bawah misalnya, lalu BUP, KPP atau non KPP. Salah kita pilih KPP-nya belum. Lalu kita masukkan NIP-nya. Ya, jadi ini sama seperti di SAPK ya. Cara urutannya. Nanti kita tinggal klik selanjutnya saja. Nah, di sini nanti kita akan melengkapi nih KPPN barunya ada di mana. Kemudian taspennya di mana. Ya. Per setiap menu ini Bapak Ibu bisa simpan dulu. Ya, jadi kalau disimpan nanti ada keterangannya di atas. Ya, kalau datanya berhasil disimpan. Kemudian di data 2, nah untuk masa kerja memang di sini kami tutup ya. Kami tutup, saya pilihnya janda duda. Jadi kalau janda duda nanti di sini ada tanggal meninggal dan akte meninggalnya ya. Untuk masa kerja memang di sini kami tutup. Ini nanti kami cross check lagi. Ini seperti karena data trainingnya bermasalah. Masa kerja tidak perlu Bapak Ibu perbaharui. Jadi kami memang sudah menghitung dari sistem ya. Kalau datanya salah, Bapak Ibu bisa mengeceknya di riwayat golongan atau di riwayat hukuman disiplin dan CLTN-nya. Apakah seluruh datanya sudah diupdate atau belum. Kalau sudah diupdate, otomatis perhitungannya pasti sudah sesuai. Karena ini pemberhentian karena meninggal, nanti Bapak Ibu memasukkan nih tanggal meninggal dan aktenya. Ya, aktenya berapa. Kemudian setelah itu kita bisa lengkapi dokumennya, ya dokumen di sini sama seperti doku gitu ya, mana yang required-nya itu sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengunggah dokumennya saja, ya diupload. Oke. Ini Bapak Ibu untuk pensiun, kalau ada statusnya upload gini berarti diklik upload ya. Jadi mereka terupload ketika sudah muncul tombol preview.
Mungkin kalau yang pengusulnya sama KP agak beda ya pengunggahan dokumennya. Mekanismenya. Nah, nanti terkait pasangan dan anak ini juga langsung membaca dari riwayat yang ada di SCSN Bapak Ibu ya. Jadi di sisi BKN itu memang hanya nanti melakukan pengecekan terhadap riwayat anaknya dan riwayat pasangannya apakah sudah selesai atau belum. Kalau belum selesai nanti akan dikembalikan Bapak Ibu yang melakukan updatingnya. Untuk keterangan lain ini nanti bisa diisikan alamat ya. Kemudian kabupaten kotanya. Ya, ini kita simpan. Kayaknya. Nah, kalau misalnya oh saya belum selesai menginput nih gitu ya. Lalu ada panggilan rapat. Bapak Ibu bisa mencari lagi usulannya di inbox usul ya di sini. Nanti di sini juga merupakan monitoring nih Bapak Ibu, stepnya ada di mana, prosesnya sudah sampai mana, itu bisa dicek di inbox usul ini. Nah, di sini ada filter data. Kalau kita klik filter data, nanti bisa terlihat nih. Filter datanya mau pencarian by apa ya, by NIP, nama dan lain-lain untuk memudahkan pencarian Bapak Ibu sekalian. Coba cari yang nah, di sini ada status namanya input berkas ya. Input berkas ini berarti baru prosesnya di input gitu ya, belum dikirim ke approval untuk disetujui. Ya, di sini kita bisa perbaiki, bisa melihat detail atau menghapusnya. Kalau kita mau memperbaikinya, kita klik edit. Ya, di edit data ini. Nah, apa nih yang mau diperbaiki? Tadi yang sudah kita input ini kan sudah masuk ya datanya. Keterangan lainnya juga sudah kita isi ya. Kita bisa klik selanjutnya. Klik selanjutnya ini sistem akan memvalidasi ulang. Ada nggak nih elemen-elemen data yang kurang gitu ya. Kalau misalnya enggak, di selanjutnya lagi. Nah, di sini akan menampilkan nama-nama orang yang tadi kita kasih kewenangan sebagai approval. Atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan tersebut. Ya, di sini misalnya saya pilih ini karena kita menggunakan training ya. Approval. Oke. Nah, kalau sudah terupdate, kalau kita cek lagi di inbox usulnya ya, yang tadi statusnya sudah berubah dari input berkas ke berkas disimpan. Kalau sudah berkas disimpan, berarti nanti dia akan masuk ke inbox-nya approval ya. Inbox-nya approval itu nanti nah ini menunya adalah inbox usul dan taken usul ya. Nah, di sini ya dia akan checklist. Jadi persetujuannya nggak lagi tanda tangan usul ya Bapak Ibu ya. Jadi approval itu bisa melihat detail usulan yang Bapak Ibu usulkan. Ya, bisa dicek lagi nih datanya benar enggak gitu ya. Kalau misalnya menurut pimpinan belum benar berarti dikembalikan dulu nih gitu ya. Tapi kalau misalnya benar kita setujui ya, di sini kita hanya memasukkan password MySAPK kita ya. Nanti ada keterangannya usul sudah terkirim ke BKN. Nah, kalau sudah masuk BKN, coba kita cek lagi di inbox usulnya ya. Dia pasti statusnya sudah berubah, sudah terima usulan. Jadi sudah masuk ke sisi BKN. Nah, di sisi BKN nanti akan diproses di 3 step tadi, memberikan nomor pertek, dan lain-lain. Ketika itu sudah selesai, Bapak Ibu nanti rencananya kami akan notif, cuman kami masih menghitung kebutuhannya. Ketika dia sudah disetujui pertimbangan teknisnya, nanti akan muncul di sini pemberhentian dibuat surat keputusan, ya di sini buat surat keputusan. Sebelumnya Bapak Ibu harus mengunggah dulu ya, mengunggah dulu template SK-nya, tapi
harapan saya sebelum Januari SE-nya sudah keluar ya Pak Thomas ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan karena saya nggak tahu apakah penetapan SK di instansi itu ada aturannya sendiri di internal atau tidak. Nah ini nanti kita tetapkan SK-nya ya. Bapak Ibu bisa ngecek nih perteknya di sini. Ya bisa ngecek perteknya kalau mau di-download silahkan. Atau mungkin nanti mau Mbak saya bisa nggak get dokumen ini by API itu juga bisa Bapak Ibu kalau mau disimpan di simpeknya masing-masing. Di sini nanti ada tanda tangan basah dan tanda tangan digital ya. Jadi di sini ini kita bisa lihat perteknya. Ini draft SK-nya ya. Nah, draftnya ini ya itu menyesuaikan template yang diunggah. Ya, menyesuaikan template yang sudah diunggah. Di sini masih berupa draft. Kalau menggunakan tanda tangan digital, nanti kita ada yang namanya metode pakai angkor. Ya, seperti ini ada angkornya, karena itu untuk menuliskan nanti siapa nama penanda tangannya di situ. Nah, di sini nanti kita pilih nih, pejabat penanda tangannya siapa. Gimana caranya supaya mereka muncul di sini? Caranya adalah tadi, di TTE-nya di checklist. Ya, nanti muncul di sini, penanda tangannya siapa. Ada yang kenal nggak? Oh, nanti. Kemudian masukkan nomor SK dan tanggal SK-nya berapa. Oke. Nah, ini nanti kalau manual ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mendownload dokumen PDF-nya. Saya kasih lihat dulu SK-nya. Jadi ini SK-nya sudah ada. Misalnya ini manual ya, jadi Bapak Ibu mendownloadnya, mencetak lalu menandatanganinya secara basah. Nanti jangan lupa diunggah lagi. Nanti jangan lupa diunggah kembali di sini SK-nya ya. Diunggah lagi. Nah, nanti diunggah kembali di sini. Nah, nanti ketika sudah diunggah, nanti sudah masuk nih di sini di SK tanda tangan basahnya. Ini yang sudah SK-nya. Ini kan draft SK, ini sudah SK yang tanda tangannya. Ya. Kalau menggunakan tanda tangan digital, dia lebih sederhana ya. Jadi di sini nanti kita pilih pejabat penandatangannya siapa. Lalu ketika kita kirim, itu akan masuk ke menu pemberhentian. Di menu pemberhentian yang tanda tangan SK keputusan, surat keputusan di sini ya. Nanti akan masuk di sini. Gitu. Jadi nanti mungkin kami juga akan memapping ya instansi-instansi mana saja yang menggunakan tanda tangan digital untuk SK-nya, atau kita akan arahkan semua menggunakan tanda tangan digital untuk SK-nya, dan mana yang masih menggunakan tanda tangan manual. Oke, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan nggak kecepatan ya, tapi nanti kita akan kirim link Zoom rekamannya untuk Bapak Ibu pelajari, dan mungkin nanti kita akan sediakan videonya. Kalau buku panduan Bapak Ibu bisa download di tadi helpdesk-nya CSN supaya bisa Bapak Ibu baca-baca dulu buku panduannya. Mungkin itu dari saya Mbak Vina, kita buka diskusi tanya jawab dulu mungkin. Atau dari teman-teman pensiun ada yang mau disampaikan sebelum kita diskusi tanya jawab? Izin Bu Ika. Siapa? Dari Mariadi Setkap Ibu. Gimana Pak? Mariadi Setkap. Iya siapa? Ini mau nanya kalau masalah untuk usulannya mulainya
kapan Ibu ya? Dan terakhir itu kapan untuk usulan pensiunnya? Batas waktunya. Kemudian kalau untuk pensiun tewas itu kriterianya gimana Ibu ya? Kalau tewasnya yang masalah kena penyakit itu Ibu. Nanti usulannya gimana? Terus masalah SKPP ini kan dari KPPN dan tentunya kalau dilihat dari proses pensiun itu hanya sehari aja bisa selesai. Tapi kan untuk pembayaran pensiun pertamanya itu kan harus ada SKPP dari KPPN. Tentunya ini kan harus nunggu juga, paling nggak lewat 1 bulan. Bisa nggak Bu kalau seandainya kita mengundang dari instansi KPPN untuk penyelesaian SKPP-nya bisa berbarengan, jadi tapi tidak ada pemotongan untuk selama ini kan kalau seandainya kita membuat SKPP begitu terbit SK pensiun untuk pembayaran berikutnya itu ada yang tidak bisa dibayarkan karena sudah tertutup untuk tunjangan misalnya tunjangan tukin atau uang makan itu kan dibayarkan 1 bulan kemudian. Nah itu gimana Ibu? Mungkin bisa koordinasi dengan KPPN biar rencana pensiun tepat waktu itu bisa terlaksana gitu Ibu. Saya kira itu. Terima kasih Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Saya izin menjawab. Mungkin nanti kalau terkait pensiun nanti ada tim dari Direktorat Pensiun ya Pak. Izin terkait percepatan ini yang bisa kami kejar saat ini adalah percepatan THT-nya Pak. Mungkin untuk pensiun bulanan nanti next-nya karena target kami ditarget sampai Desember Pak. Jadi kami harus membuat prioritas. Prioritas yang sudah kami koordinasikan dengan Taspen adalah percepatan pencairan THT. Kalau untuk yang percepatan pensiun, nanti mungkin next-nya setelah ini kita running dengan baik, di awal tahun kita akan koordinasikan dengan instansi terkait Kementerian Keuangan gitu ya, terkait pembayaran penerbitan KPP tepat waktu atau misalnya SKPP sebelum TMT pensiunnya jatuh gitu ya. Sebenarnya ada beberapa benchmark yang bisa kita gunakan di, saya lupa kabupaten apa ya, teman-teman pensiun mungkin bisa ingat kalau Bu Anjes cerita, saya agak lupa, Madiun atau Gresik itu saya lupa, yang mereka memang untuk pensiun tepat waktu ini mengambil resiko dengan menetapkan SKPP-nya itu sebelum tanggal 1 jatuh TMT-nya Pak. Jadi kami di BKN berkoordinasi dengan Taspen apa yang bisa kira-kira kami lakukan agar pelayanan pensiun ini dirasakan dampaknya oleh ASN Pak, PNS ya. Kalau hanya cepat SK dan cepat perteknya tanpa kita koordinasikan dengan institusi terkait yaitu Taspen, mungkin ternyata kayak tadi Taspen ternyata butuh nih dokumen-dokumen ini untuk pencairan THT-nya. Makanya dokumen-dokumen ini sekarang kami mintakan di awal ketika Bapak Ibu melakukan usul pensiun. Mungkin nanti pun kami sedang berkoordinasi dengan Taspen sampai untuk pensiun Maret 2023, apakah masih ada dokumen atau data yang sudah ditetapkan pertimbangan teknis atau SK-nya, namun mereka belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Taspen. Jadi supaya mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai seterusnya, yang saat ini mungkin Bapak Ibu sudah pegang pertimbangan teknisnya, itu tidak terlambat pencairan minimal THT-nya dulu Pak. Karena kalau SKPP kami nanti mungkin setelah sistem ini running dengan baik, di Januari, Februari, kami akan koordinasikan lagi dengan teman-teman pemilik proses bisnis SKPP itu. Mungkin itu Pak terkait tewas, ya nanti tewas itu ada di mungkin agak beda ya nanti usulannya, kami akan sosialisasikan lagi terkait usulan tewas itu seperti apa mekanismenya, karena nanti itu harus dari tadi modul status dan kedudukan dulu Pak. Karena proses bisnisnya kan memang harus disetujui dulu usulan tewasnya oleh Direktorat Status dan Kedudukan ya, kedudukan PNS, baru nanti ditetapkan pensiunnya oleh Direktorat Pensiun. Pak Thomas apa masih ada?
Pak Thomas, terkait tadi tewas yang karena penyakit ya Pak ya? Iya, betul. Atau mungkin teman-teman pensiun ada yang bisa menjawab? Karena ini mumpung ada teman-teman pensiun juga. Mas Heri atau Pak Thomas, apa masih join? Mas Heri? Teman-teman Direktorat Pensiun mungkin ada yang bisa bantu menjawab terkait pertanyaan yang disampaikan Pak Mariadi. Mungkin nanti sambil menunggu Pak Thomas ya Pak, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau ini Ibu, Bu Ika, maaf, mungkin bisa Iya. tambahkan. Kalau untuk yang pengisian Halo, ke-mute ya. Pak Mariadi, boleh diulang nih? ya Bu, udah kenal? Sudah Pak? Ya, kalau seandainya yang pensiun ini sudah bercerai terus menikah kembali, itu untuk pendataannya bisa diisi beberapa orang Ibu ya. Data Gimana, Pak? istrinya, data istrinya Bu. Oh, Data istrinya di aplikasi itu apa bisa dibuat untuk beberapa orang, karena di situ misalnya ada yang dia kan mungkin pernah bercerai terus menikah kembali, itu untuk data-datanya gimana? Apa diisi yang terakhir atau gimana? jadi gini Pak, untuk data keluarga yang terkait ahli waris sama konsepnya seperti di SAPK ya. Ketika di data istrinya yang sebelumnya memiliki anak yang masih tertanggung, itu diinputkan Pak pasangan yang sebelumnya, walaupun sudah cerai ataupun meninggal. Nah, supaya nanti saat kita menambahkan anaknya, kita tahu bahwa anak ini dari ibu atau pasangan yang mana. Ya, kalau memang dia tidak punya ahli waris atau dia menikah saya tidak ada ahli waris di bawahnya, itu kalau tidak diinputkan, kalau saya sih tidak apa-apa. Tapi nanti gimana dari teman-teman Direktorat Pensiun ya. Kalau dari saya karena mereka tidak ada ahli waris atau tidak punya hak waris juga, itu tidak perlu diinput, tidak apa-apa, karena takutnya malah jadi dilema, apalagi kalau bercerai ya gitu. Jadi kalau memang sudah tidak punya hak pensiun gitu, kalau saya nanti teman-teman Direktorat Pensiun, mungkin Mas Ono atau Pak Thomas apa sudah join lagi? Mungkin kita ke pertanyaan sebelumnya, selanjutnya dulu ya. Halo Bu. Ya Pak. Ya, dengan Saril Bu, KPU. Ya Pak, silakan Pak. Ini Bu, mau bertanya nih Bu. Ini mungkin untuk launchingnya mungkin di Januari ya Bu ya. SISN ya Bu ya. Ya. Iya. Ini yang gimana Pak? Iya Bu. Yang saya mau tanyakan nih Bu. Itu tadi saya juga mendengar itu untuk format SK pensiun itu hanya satu ya Bu. Iya Pak, itu nanti dari teman-teman Direktorat Pensiun yang akan menyampaikan surat edarannya Pak. Oh berarti enggak seperti kayak yang sekarang ini ya, maksudnya kan itu kan beragam ya, ada janda duda, Ya. BUP, itu ya. Ya, belum masih di... Ya, betul. Jadi nanti hanya ada satu template dan setiap instansi harus menggunakan template tersebut. Jadi biar Halo? Iya Pak. Halo? Ya Bu, bagaimana Bu? Jadi Ya. tetap satu template ya Bu ya? Ya, nanti mungkin kalau Pak Thomas dan Mas Ono sudah hadir, karena hasil rapat kami terakhir dengan Pak Ya, Bu. Menteri,
Pak Menpan dan Pak Kepala dan semua deputi jajarannya akan di-endorse untuk satu instansi, satu SK pensiun, dan kami akan ada penyederhanaan SK pensiun, dan kami sebenarnya juga masih menunggu dari Direktorat Pensiun ya terkait dengan surat edarannya. Untuk yang kedua nih Bu, itu kan ada penamaan di Doku Digital ya Bu yang sekarang ini. Apakah itu akan Iya. berubah juga Bu, nama penamaannya Bu? Nggak pakai penamaan lagi Pak sekarang. Nggak pakai penamaan Pak, karena sudah per slot. Oh, udah per slot gitu ya? Iya, jadi Bapak nggak perlu namain lagi sekarang, nggak perlu rename nggak perlu. Gitu ya. Ya baik dah Bu kalau gitu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Siapa? Ya, izin Mbak Ika. Kemudian dari Pak Ihsan ya, silakan. Terima kasih Mbak Ika. Yang pertama saya mau nanya terkait dengan DPCP Mbak Ika. Kalau apakah di SIASN ini masih ada fitur itu untuk mencetak DPCP atau enggak? Soalnya kan kalau yang di SAPK kan ada fitur itu. Ya saya sih berharap ada sih Mbak Ika, karena ini lumayan membantu kami dalam membuat DPCP-nya. Terus yang kedua tadi menyambung terkait dengan Paspen. Kebetulan kan ada satu hak pegawai untuk yang pensiunan itu yaitu pencairan tapera. Nah, selama ini kami terkendala dalam proses pencairan tapera di pegawai kami. Saya kurang tahu kondisi seperti apa di taperanya. Cuma kalau misalkan bisa CSN untuk memfasilitasi terkait dengan proses mempercepat proses pencairan di tapera, pencairan perumahan ya, biaya perumahannya itu mungkin lebih baik lagi Mbak Ika. Terus yang ketiga, saya mau menanyakan terkait dengan penginputan nanti kalau misalkan sudah semuanya berlari ke SIASN terkait dengan update inputan pemberhentian pegawai. Kalau kita ngomongin layanan pemberhentian kan bukan cuma terkait dengan pensiun, tapi kan ada juga terkait dengan pegawai yang diberhentikan karena huklis misalkan, atau dia berhenti karena pengunduran dirinya sebagai PNS. Nah, ini masuknya kemana ya Mbak? Mungkin itu dulu Mbak Ika. Terima kasih. Baik, terkait cetakan, ini suara saya masih jelas kan ya? Masih Mbak. Masih ya, oke. Jadi terkait pencetakan DPCP nanti masih ada Mas, cetakan DPCP, FPP itu ada di SIASN. Kemudian yang kedua adalah terkait tadi tapera ya. Nanti mungkin akan kami coba endorse dulu karena mungkin nanti teks tahun depan ya Mas, integrasi dengan taperanya. Karena saya juga nggak tahu nih aturan main mereka untuk mencairkan taperanya. Jadi yang kami sudah koordinasikan pembayaran THT-nya saja. Tapi nanti tahun depan mudah-mudahan ya kalau ini sudah mulai running itu teman-teman bisa nanti kami bisa tambahkan modulnya untuk yang pencairan tapera gitu. Kemudian tadi untuk pemberhentian yang lainnya Mas, untuk yang tadi menu pemberhentian itu hanya pemberhentian yang memiliki hak pensiun, baik pemberhentian dengan permintaan sendiri, pemberhentian dengan hormat, meninggal, tewas, BUP itu skemanya sama di situ. Tapi yang untuk tidak mendapatkan hak pensiun itu langsung diupdate di riwayat pemberhentian gitu, karena yang modul layanan tadi itu khusus untuk pemberhentian yang memiliki hak pensiun gitu ya. Berarti riwayat pemberhentian ini ini berarti riwayat pemberhentian ini dari sisi pegawainya melakukan pengupdatean atau dari kita sisi admin bisa dari melakukan Biro SDM. dari Oke. Ya, di layanan permajaan datanya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ya. Ini teman-teman pensiun apakah sudah join? Iya. Ya. Oh, Mas Jo, silakan Mas Jo. Baik Kak, ini nanti berhubungan sama layanan SKK nggak? Iya, berhubungan untuk yang tewas. Untuk yang tewas ya otomatis ya udah ya. Otomatis ya. Nanti mungkin untuk yang tewas kita akan Zoom berbarengan dengan teman-teman pemilik proses bisnis di SKK ya. Kalau ini kan karena pensiun kami dengan teman-teman direktur pensiun. Jadi kan nanti untuk yang SKK kita akan Zoom lagi untuk urutannya kalau dari mulai usulan tewas sampai nanti jadi pensiunnya seperti apa. Iya ini soalnya kita ada 2 nih yang belum selesai nih.
tewas. Oh iya, di confirm aja ke teman-teman Direktorat Pensiun ya, Mas Jo ya. Iya, iya. Oke, makasih Mbak. Siap. Mas Dadan, Mas Dadan nggak usah nanya lah. Waalaikumsalam, baik Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini kalau udah ketawa-tawa susah nanyanya nih. Gimana Mas Ini Dadan? mewakili SDM, baik Kak. Apakah di SIASN ini ada modul kolektif ya? Pertanyaan pertama ya. Kedua, mungkin itu nanti mungkin keterangan ada di SEP ya Pak Thomas mungkin ya. Kenapa Thomasnya nggak muncul-muncul? Iya nih, mana nih orangnya nggak muncul-muncul, udah saya telepon. Terus kedua, Eka, apakah pemegang user SIASN itu berapa orang? Karena memang adminnya itu apakah sama dengan admin SAPK di instansi? Terus ketiga, apakah di modul tadi template SK itu memang ada beberapa instansi memang menggunakan salinan petikan. Apakah itu diakomodir nggak di SIASN? Untuk selanjutnya itu spesimen tanda tangan pertama yang setelah pertek itu kan ditandatangani oleh PPK. PPK selesai, turun, dijadikan salinan yang ditandatangani oleh JPT Pratama. Apakah itu diakomodir nggak Mbak Ika oleh SIASN ini? Terus yang untuk tadi ya, untuk approval dan berikutnya yang apa ya, yang peremajaan data itu memang itu semua ASN mengupdate datanya ya, atau tetap melalui kita Biro SDM? Itu aja mungkin Mbak Ika. Selanjutnya saya tanya lagi nanti ya. Ya kan, susah pertanyaannya kan. Padahal lagi isoman ya katanya ya. Jalan-jalan mulu sini Mas Dadan. Ya, enggak. Ya kan? Enggak. Udah bisa masuk minggu depan insya Allah. Sehat-sehat ya, baik ya. Semuanya tim. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama nih terkait apa namanya SK pensiun kolektif ya. Ini emang kalau sudah pakai tanda tangan digital harusnya nggak kolektif nggak apa-apa sih Mas Dadan. Tapi nanti kita akan siapkan. Makanya ini kita sebenarnya nanti ada beberapa hal yang akan kita mapping ya dari teman-teman instansi pusat. Pertama penggunaan SK kolektif dan petikan. Yang kedua adalah ini saya belum dengar nih teman-teman yang punya usul pensiun ke Kanrek gitu ya. Itu proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Kemudian terkait user, nanti ini usernya menggunakan user password MySAPK. Tadi saya mungkin belum menyampaikan. Jadi user passwordnya SIASN ini menggunakan user password MySAPK, tapi kewenangannya ditambahkan lagi di SIASN oleh admin SIASN-nya ya. Kemudian apakah dibatasi? Enggak, terserah. Kalau bebannya banyak mau ditambahkan silahkan ya. Tapi tadi menggunakan user passwordnya MySAPK. Kemudian tadi apa? Untuk updating data itu nanti saat ini sih masih lewat peremajaan data ya. Karena nanti kalau MySAPK-nya sudah dibuka kembali, otomatis PNS itu bisa melakukan update data sendiri dan teman-teman yang melakukan approve. Kan sebenarnya di setahun ini 2020 sampai 2021 itu kita sudah melakukan updating data ya yang lumayan banyak, lumayan cukup signifikan terutama untuk data riwayat keluarga. Biasanya pada nambahin tuh data riwayat keluarganya di situ gitu ya. Sekarang teman-teman mungkin sedang proses approval-nya ya. Kalau sekarang penambahan datanya bisa lewat pengelola, bisa lewat ASN kalau nanti MySAPK-nya sudah dibuka kembali. Ada lagi nggak Mas Dadan yang belum kejawab? Izin baiknya ya di kolom chat. Jika oh iya kolom chat. Oh, jika usul anumerta tidak ada visum dan kronologis kepolisiannya, apa bisakah? Ini nanti teman-teman Direktorat Pensiun yang menjawab pemilik proses bisnis. Nanti kalau saya yang jawab, saya ditarik ke pensiun, Pak. Oke, nanti saya panggil dulu nih, Pak. Ini ada nih banyak nih teman-teman pensiun. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Atau kita ke Pak Faik dulu nih dari Bakamla? Atau Pak sampai ke Jagung ya? Pak pensiun.
dari Silakan. Pak Kamla, Pak Ik. Siap. Silakan Pak Faik. Ini kita tanya terkait ke kami itu kan penandatangan SK itu kan JPT kami itu kebanyakan dan sekarang ini pejabat yang berwenang PPK-nya itu dari TNI gitu Bu. Untuk menambahkan akun itu gimana Bu yang JPT non ASN itu? Oke, kami siapkan Pak JPT non ASN karena di KP pun ada JPT non ASN untuk penandatangannya. Ya Bu, soalnya untuk yang kinerja juga kan juga kami terkendala gitu pejabatnya. Siap, ya. Karena non ASN ya. Non ASN gitu Bu. Siap. Nanti Nanti ada tim peremajaan data yang akan menindaklanjuti Pak untuk non ASN ini. siap Bu, terima kasih Siap. banyak Bu. Siap Pak. Silakan dari Kejagung. Ya, siang Mbak. Siang Ibu. Kita mau nanya masalah yang praktek dari daerah. Soalnya kita kan ada nih yang dari kantrek-kantrek. Nah, Vertikal kita ya. karena kita kan dari 3D ke bawah itu kantrek semua yang mengeluarkan Mbak. Gimana itu Mbak? Siap. Sekarang nanti mungkin ini akan menjadi pembahasan teman-teman Direktorat Pensiun. Apakah ada yang bisa koordinasi koordinatornya atau mungkin di pensiun ada yang bisa manggilin Pak Thomas kah? Ini banyak nih di pensiun, tapi nggak ada yang bersuara ya. Jadi gini Bu, kan kalau selama ini saya mau nanya dulu ya Bu ya di Kejagung. Kalau pertimbangan teknisnya ditaruh di kantrek, SK-nya tetap di pusat kan? Ya, SK-nya tetap di Oke. baru Mbak. Kalau yang untuk SK-nya terhitung yang mencetak di pusat baru-baru ini sekitar mulai bulan 5 kemarin. Cuman tetap sebelumnya di daerah 3D ke bawah. Karena kita mempunyai surat edaran terbaru itu yang pendelegasian untuk penandatanganan diserahkan ke kita semua. Oh, justru karena adanya pendelegasian jadinya ke pusat semua. Untuk penandatanganannya. Oh, oke. Nah, ini cetak SK-nya aja tapi ya Mbak, bukan kita pengusulannya ya. Ya kan kalau pengusulan berarti dari usernya Kanwil masuk ke kantor regional kan. Output perteknya dikirim ke pusat berarti. Iya. Oke, berarti ini sama seperti Kemenq ya. Nah, saya sebenarnya mau diskusi sama teman-teman yang tadi kasus sama seperti Kejagung. Sebenarnya ini banyak ya, Kejagung, Kumham, Kemenq, instansi-instansi besar itu seperti itu. PUPR mungkin PUPR di pusat semua sepertinya. Nah, kalau perteknya ditetapkan di kantrek, apakah seluruhnya? Saya mau tanya teman-teman yang di sini instansi pusat. Seluruh pencetakan SK pensiun itu ada di pusat. Kalau di Jawa kan tadi ada di pusat ya, pusat ya. Apakah seluruhnya itu dicetak di pusat juga? Karena kalau seluruhnya dicetak di pusat juga, nanti proses bisnis di sistem kami, misalnya Ibu, kan kita kalau ngusul itu ada user ya Bu ya. Usernya itu misalnya dia wilayah kantor regional Jogja. Kalau ketika usernya adalah wilayah kantor regional Jogja, otomatis usulannya masuk ke kantor regional. Pertimbangan teknisnya. Tapi nanti saat membuat SK, kita larikan semuanya ke pusat. Jadi di sini. Ya, ini di sini di menu buat SK. Jadi Ibu akan terima secara digital semua SK, semua pertek yang ditetapkan di kantor regional. Ya, jadi di sini nanti bikin SK-nya langsung ngumpul di pusat semua. Tapi sebenarnya saya butuh dari teman-teman Direktorat Pensiun supaya probisnya sama semuanya. Proses bisnis instansi pusat. Tidak ada lagi pencetakan SK pensiun di Kanwil. Karena harusnya SK pensiun cetaknya di pusat ya, tapi bisa penetapan pertimbangan pensiunnya di kantor regional. Nah, makanya ini Pak Thomas sama mungkin teman-teman pensiun ada yang bisa panggil Pak Thomas atau siapa gitu? Bu Ika, izin Bu Ika. Ya. Iya,
Kebetulan salam kenal, saya Puji dari Biro SDM BKKBN Wika. Siap. Ya, ini aja memberikan gambaran kalau di Kejagung tadi kan pertimbangan teknisnya kantor regional Kanrek, tetapi SK dari pusat. Kebetulan BKKBN kan memang ada di 32 provinsi. Jadi memang kami sudah punya pendelegasian sebelum-sebelumnya kalau untuk 3D itu diproses di perwakilan, kecuali bagi penetapannya yang lowong itu perteknya diproses di Kanrek, tapi penetapan ditarik ke pusat, Bu. Jadi agak sedikit berbeda ya Bu Ika ya dengan yang dari Kejagung. Ini juga masih belum mohon informasi gambarannya nanti seperti apa Bu di SIA ASN Bu Ika. Mungkin itu Bu. Iya. Bu Ika ya. Iya, siap. Terima ya, kasih. Jadi siap Bu. Makanya tadi saya juga karena beberapa instansi yang berkoordinasi dengan kami juga seperti tadi Kemenkyu itu prakteknya di kanrek-kanrek, tapi karena tanda tangan SK pensiun itu harus PPK ditarikan ke pusat. Ya, jadi sebenarnya saya boleh teman-teman direktorat pensiun pemilik proses bisnisnya, kalau bisa kita standarkan, kita standarkan. Kalau misalnya nggak bisa kita standarkan, berarti saya harus cari jalan tengah nih. Kalau kayak Ibu tadi ada yang SK-nya di kanrek, ada yang SK-nya ke pusat, pusing saya ngeliatnya ya kan. Tapi kalau misalnya, praktek boleh di kanrek, tapi SK semua di pusat seperti Kejagung, itu saya lebih mudah. Tapi harus sama nih semua instansi. Kalau misalnya instansinya masih beda-beda, kita balikin lagi nih ke aturan main perundang-undangannya seperti apa gitu. Ini ada Pak Nanang, mungkin Pak Nanang mau bantu aku atau teman-teman pensiun, yuk, karena bukan saya pemilik proses bisnisnya nih, nanti saya ditarik ke pensiun kalau saya yang ngomong proses bisnisnya nih. Pak Nanang, ada Pak Nanang deh. Sebentar ya. Ya, izin Mbak Ika. Yo Pak, gimana Pak? Maaf baru gabung. Gimana pertanyaannya Mbak Ika? Ya, ini teman-teman pusat Pak. Saya tadi sebenarnya mau nanya Pak Thomas, Pak Thomas ditelepon nggak diangkat? Kemana tuh Pak Thomas? Nggak tahu tuh mana Pak Thomas tuh. Jadi kan instansi pusat ini ada yang penetapan prakteknya ke kanrek. Ya, itu kan sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika penetapannya di penetapan SK-nya itu sebenarnya ada di mana? Jadi penetapan SK pensiun itu apakah boleh didelegasikan ke Kanwil atau harus di pusat? Karena jadi Pak, kita kan bicara satu proses bisnis besar ya. Kalau makanya sambil kemarin saya sudah mintakan ke teman-teman pensiun juga untuk memapping pola pencetakan SK pensiun yang ada di instansi-instansi gitu ya. Karena ketika dia usulnya ke kanrek, tapi semua penetapannya di pusat, berarti kita akan tarik lagi nih semua usulan prakteknya itu munculnya di inbox pusat. Tapi kalau misalnya dia penetapannya bisa di Kanwil, berarti proses bisnisnya akan masuk lagi ke Kanwil untuk carakan SK-nya. Nah, secara aturannya itu seperti apa ya? Pensiun itu sebenarnya siapa yang berhak menetapkan SK pensiun? Kalau yang Kementerian Kesehatan kan kemarin ditetapkan Kanrek, tapi terus ditarik semua ke pusat, jadi ditetapkan oleh PPK. Tapi ada instansi yang di Kanwil, yang ditetapkan di Kanrek. Nah ini yang kita belum tahu, tapi setahu kami adalah PPK. Kecuali kalau ada pendelegasian yang lebih ke bawahnya. Iya Pak, kita sebenarnya mau mencari secara dasar hukumnya sebenarnya proses bisnis yang sebenarnya itu seperti apa. Karena supaya teman-teman juga nggak bingung nih pencetakan SK-nya itu sebenarnya boleh nggak sih di Kanwil apa atau harus di pusat gitu. Itu seperti apa gitu.
Baik, nanti saya tanyakan dulu Mbak Ika, karena ini kan menyangkut kewenangan. Selama ini kan yang di daerah ada ditetapkan di daerah. Iya, ditetapkan di kontraknya tidak masalah, tapi ketika penetapan SK-nya, tadi kalau teman-teman di BKKBN ditetapkan golongan tertentu, ditetapkan di Kanwil, tapi golongan tertentu juga ditarik ke pusat. Nah, kalau yang seperti itu kan sebenarnya di sistem jadi rancu ya, bagaimana gitu Iya, seperti itu. cuma aturannya, namanya aturan. Aturannya. Iya, cuma pertanyaan kan harus jelas. Baik Mbak Ika, nanti saya tanyakan dulu Mbak Ika ya. Oke Pak. Dari BPOM ya, saya coba bacakan dulu. BPOM untuk pensiun pegawai kami yang di UPT di daerah itu mengurus usulannya ke Kanrek sampai dengan terbit pertek. Setelah itu SK dibuat di pusat kecuali 4B ke atas semua usulan. Berarti yang membedakan hanya usulannya saja kan sampai terbit dari pertek ya. Sebenarnya kami di SCSN maunya nanti otomatis ya. Jadi Bapak Ibu instansi pusat, kalau kita bisa mensepakati pencetakan SK-nya semua di pusat, pertek boleh di Kanrek. Itu lebih memudahkan kami di sistem. Jadi ketika usul Bapak Ibu di Kanwil gitu ya, mengusulkan Kanwil itu langsung masuk ke kantor regional. Tapi ketika kantor regional sudah menetapkan perteknya, akan masuk semua ke inbox pusat. Bapak Ibu bisa menetapkan SK-nya itu kalau setiap baik seluruh kantek di Indonesia termasuk pusat, ketika mereka sudah menandatangani perteknya itu masuk ke inbox buat SK-nya. Jadi alurnya sama gitu seluruh instansi pusat, nggak ada yang oh ini dilarikan ke Kanwil, oh ini dilarikan ini. Jadi sistemnya nanti bingung ya. Kalau polanya kita buat sama, kita sepakati sama gitu ya, ketika pertek boleh di Kanrek silakan, sistem bisa mengakomodir usulan Kanwil masuk ke Kanrek. Tapi setelah dari Kanrek menetapkan SK-nya di mana? Kalau menetapkan SK-nya di pusat, otomatis semua akan masuk di sini nih rinciannya. Bapak Ibu di kantor di Kanwil bisa memonitornya di inbox usul. Di sini bisa memonitor. Bapak Ibu bisa lihat detailnya di sini. Ya, nanti kita tambahkan dokumen pertek dan dokumen SK-nya kalau mau ngecek gitu ya. Jadi nanti saya login dulu. Mbak Ika, Ya. mumpung ada Pak Nanang nih, mewakili Ibu Anjas yang muncul. Sekalian mau nitip pertanyaan. Yang susah kalau kasih ke Pak Nanang. Iya, makanya mumpung ada Pak Nanang nih, biar disampaikan. Dan WA aja. Japri ya, Japri. Ini, Mbak Ika, mohon maaf. Mbak Ika, apakah di template SK itu mengakomodir nggak kayak Kepres? Jadi satu template itu mengacu dengan beberapa jenis pensiun. Contohnya, mungkin di kami ada beberapa satu tahun ke depan, mungkin ada janda, ada pensiun, ada BUP KPP atau non KPP. Apakah itu bisa diakomodir nggak di template? Dengan satu template ada beberapa jenis pensiun, berikut lampirannya. Mungkin itu Pak, pertanyaan terakhir. Nitip Pak Nanang. Sehat selalu Pak Nanang. Calon JPT utama nih. JF utama nih Pak Nanang. Terima kasih Bu Ika. Jadi gimana Pak Nanang? Ini harusnya Pak Thomas ini. Mana Pak Thomas? Iya, Pak Thomas ini yang jawab ini Bu. Ada yang mute Pak, salah satu. Iya Pak, jadi nanti mungkin Direktorat Pensiun nih yang bikin Zoom-nya ya. Tadi beberapa pembahasan teknis. Jadi gini, nanti mungkin kalau dari sisi kami adalah terkait aplikasi. Bapak Ibu sepakat nggak ya? Iya Mbak Ika, selamat siang. Iya siang. Terkait dengan template SK gitu kan. Jadi nantinya template SK itu hanya ada dua penyederhanaan SK. Yang pertama adalah SK dia KPP dan SK dia non KPP. Jadi template-nya nanti dibikin general. Bukan BUP dan non BUP ya? Ya bukan, tapi nanti kalau misal tadi kan ada template-nya tuh
KPP dan non KPP saja. Nanti masuknya itu kemana? Apakah walaupun janda ini masuknya bisa ke KPP atau ke non KPP? Nanti di situ bunyi Mbak gitu. Jadi memang penyederhanaan SK tujuannya salah satunya seperti itu. Dan untuk perbaikan nanti kalau ada perbaikan praktek, tujuan kami biar tidak merubah lagi SK-nya tapi hanya prakteknya yang kita rubah seperti itu Mbak. Jadi template-nya memang hanya ada 2. Nah, tuh Mas Dadan udah dijawab ya. Kalau bentuknya kayak apa, tanya teman-teman pensiun karena saya juga belum pegang. Kak. Ya, oke. Jadi nanti PR dari teman-teman pensiun ya, tadi pertanyaan teman-teman Kejagung, pertanyaan dari BKKBN plus tadi Setkap terkait tewas Mbak ya. Ika. JJ Bu, Mbak Ika. gimana? Mau nambahin Mbak, Boleh. kalau yang untuk kan itu prakteknya keluarnya dari Kanrek ya. Setelah keluar dari Kanrek, gimana kalau dimasukkan di pusat semua, soalnya biar disinkronkan sama data yang kita ada di BKN. Karena dari daerah itu kebanyakan yang tidak mengupdate data ke kita bahwasannya SK itu udah selesai gitu Mbak. Praktek kali maksudnya Iya, Bu ya? iya, Oh kan iya. sebelumnya kan itu kan kita nggak dapat updatean data. Dulu kan Iya, belum iya. di sini gitu ya, belum di pusat. Nah, updatean data yang sebelum-sebelumnya kita nggak punya Mbak. Jadi kita nggak tahu apakah mereka pensiun atau enggak. Kalau yang sekarang kan udah ke kita, tapi melalui Kantrek prakteknya itu dikirimkan manual ke kita gitu. Oh, Dan dikirim manual tak? ya, dan dicetak SK-nya itu kita menggunakan usernya mereka, tidak bisa user kita. Gitu. Iya, itu di SPK seperti ini Bu, karena tadi siklusnya ketika diusulin dari daerah, SK-nya di daerah. Nah, di SSN makanya nanti kalau sudah disepakati semuanya ke pusat, praktek boleh di Kanrek, tapi nanti semua SK-nya di pusat, itu bisa. Iya. Jadi tapi satu siklus proses bisnisnya sama. Jadi nanti saya minta tolong teman-teman pensiun ini juga membuat standar proses bisnis gitu ya, karena sistem yang akan membantu mendampingi saja. Kemudian terus yang untuk itunya Mbak, template SK-nya itu kan tetap kita yang ini ya, isi-isian dasar pertimbangan untuk ininya. Nah, itu nanti Bu, penyederhanaan. Ada penyederhanaan SK. Nanti teman-teman pensiun yang akan mensosialisasikan penyederhanaan SK-nya seperti apa, karena itu ranahnya Direktorat Pensiun ya Bu. Harapan kami sih dari segi penyedia sistem, ya bentuknya lebih sederhana yang bisa digunakan di seluruh instansi gitu. Jadi tapi nanti pasti akan ada perubahan juga nih di sisi ibunya ya. Iya benar Mbak. Baik Kak. Nah, boleh Lalu urutan pertanyaan dulu. Saya kasih dulu Pak pertanyaannya. Ya. Yang pertama terkait tewas. Kenapa? Dari Pak Mariadi tadi Setkap. Tewas karena penyakit. Itu ya tadi ya Pak. Nanti kalau Pak Mariadi masih ada, saya lupa ingat tadi. Itu terkait tewas. Jadi apakah persetujuan tewas karena penyakit? Kemudian nih dari Bu Ratna, jika usulan Anumerta tidak ada visum dan kronologis kepolisiannya, apakah bisa? Itu dulu. Untuk rekomendasi tewas pertama, itu menjadi kewenangan Direktorat SKK untuk menetapkan melalui sidang ya, melalui sidang SKK yang disetujui Pak Deputi untuk menentukan apa seseorang itu masuk kriteria tewas atau tidak. Nah, termasuk juga persyaratan-persyaratannya. Bagi yang menanyakan tadi, nanti Bu Ika dicatat siapa saja yang menanyakan. Akan saya teruskan pertanyaan ini ke Direktorat SKK. Nanti saya mintakan listing syarat-syarat untuk mengajukan permintaan rekomendasi tewas. Itu saja kalau untuk itu, karena sudah bukan domainnya Direktorat Pensiun untuk mengatakan seperti itu, karena itu kan Direktorat SKK. Kemudian terkait dengan apakah usulan pensiun
itu boleh dari Kanrek atau semisal harus dari pusat semua. Ini saran saja ya, saran saja ke semua kementerian dan lembaga. Kalau bisa semua usulan itu dari kementerian pusat saja untuk memudahkan proses bisnisnya juga. Karena toh walaupun itu diusulkan dari Kanrek, ujung-ujungnya akan pusat juga yang mengeluarkan SK-nya. Jadi kalau bisa, sebaiknya usulan itu satu pintu saja dari Biro Kepegawaian Pusat. Akan tetapi jika ingin menghendaki tetap boleh ada usulan dari Kanrek juga bisa untuk yang 4B ke bawah. Monggo Bu Ika, kalau aplikasinya memungkinkan untuk itu, ya kita siap saja. Tapi semisal proses bisnisnya seperti di SAPK seperti sekarang ini, saya pikir sebaiknya jangan, karena akan seperti main pingpong dari Kanrek, dari instansi pengusul ke Kanrek, dari Kanrek kembali lagi ke Kanwil, dari Kanwil diteruskan lagi ke pusat, dari pusat barulah dikirim lagi ke Kanwil untuk diserahkan SK-nya. Itu kan memakan waktu yang relatif lama. Akan tetapi jika Bu Ika selaku pengelola aplikasi bisa mengakomodir itu, ya monggo-monggo saja, silakan. Nah, terkait dengan template penyederhanaan SK, itu kita agak mirip nanti. Saya belum bisa memberikan gambaran seperti apa, maksudnya menampilkan format SK seperti apa, karena masih di meja persetujuan Pak Kepala. Cuman pada dasarnya ini akan memudahkan kita apabila terjadi permohonan perbaikan data yang ada di Pertek. Karena SK itu nanti hanya berisikan nama, NIP, dan jabatan. Jadi apabila SK itu sudah ditandatangani, kemudian terjadi kekeliruan dalam data, semisal nama anaknya berbeda atau nama istrinya atau tanggal lahirnya berbeda, maka jika data yang keliru itu tidak ada di SK, tetapi adanya di Pertek, maka perbaikan itu cukup hanya perbaikan Perteknya saja. Jadi tidak bolak-balik menghadap ke PPK untuk meminta tanda tangan SK. Itu tujuan utama kami sebetulnya dalam menyederhanakan format SK pensiun. Sementara itu dulu, Bu Ika. Baik, sebenarnya kalau di sistem ada dua pilihan, Pak. Yang misalnya mereka mau usul di kantor regional, tapi tetap kalau dia instansinya instansi pusat, akan masuk ke inbox-nya instansi pusat. Jadi kan sebenarnya kalau di SAPK itu kan memang nggak bisa bolak-balik ya Pak. Bisa bolak-balik. Kalau di SCSR di sisi instansi pusat, ya kalau misalnya pertimbangan teknisnya sudah ditetapkan, nanti penetapan surat keputusan, surat keputusannya itu semua masuk ke sini. Mau yang dari Kanrek manapun dia akan langsung masuk ke sini. Tapi di sisi pengusul, di sisi Kanwil, ya, di sisi Kanwil itu tetap bisa melihat nanti memantau dokumennya di inbox usulnya. Ya. Kita nanti di sini akan siapkan di inbox usulnya, di detail aksi detail ini ada dokumen Pertek dan SK yang ditetapkan. Jadi kalau Perteknya ditetapkan dia bisa lihat nih, tapi dia nggak bisa netapin SK di Kanwil. SK-nya semua ada di pusat. Kalau mereka emang usulnya mau ke Kanrek, kecuali Pak Thomas mau semuanya netapinnya di pusat.
ya kan? Tapi kalau misalnya masih mau berbagi beban dengan Kanrek terkait penetapan pertimbangan teknis, ya berarti nanti apa namanya, usulannya dari Kanwil masuk ke Kanrek, tapi SK-nya akan kumpul di loginnya pusat saja. Gitu. Oh, kalau gitu sih berarti nggak apa-apa usulan pensiunnya dari Kanwil. Saya pikir tetap probisnya masih seperti waktu SAPK. Tapi kalau probisnya seperti ini, menurut saya ya silakan saja usulan pensiunnya dari mana? Dari Kanwil atau kantor regionalnya. Silakan. Nah, tapi ada di BKKBN yang cetak SK-nya di Kanwil. Itu yang saya nggak bisa malah, karena semuanya saya tarik ke pusat. Jadi pencetakan SK-nya, kalau prakteknya di Kanrek, tetap semua SK-nya ke pusat. Nah, makanya tadi saya nanya aturan dasar hukumnya, ketika SK pensiun itu sebenarnya harusnya yang cetakan PPK ya, ditetapkan PPK gitu ya. Nah, sampai sejauh mana sih pendelegasiannya yang bisa diberikan gitu. Kalau misalnya ditetapkan di Kantek, ditetapkan SK-nya di pusat, itu bisa saya akomodir. Tapi yang bingung kalau ada instansi yang dicetak di pusat, ada instansi cetak di Kanwil. Itu Pak yang bikin pusing sebenarnya. Ada memang beberapa SK pensiun yang ditandatangani oleh non PPK di Hankam misalnya ya kan, atau di kepolisian itu kan yang menandatangani. Kalau di non ASN kadang-kadang ditandatangani oleh non ASN. Itu nanti saja PR kalau non ASN kami sudah fasilitasi, tapi maksud saya ketika kita harus sepakati proses bisnis, jadi biar teman-teman di instansi pusat ini juga memiliki penyamaan persepsi proses bisnis yang sama gitu Pak, kan karena sudah tidak ada lagi yang di luar sistem ya. Ketika itu ditetapkan di Kanrek, mau golongan berapapun, SK-nya ditarik ke pusat karena sudah menggunakan digital. Jadi sebenarnya udah nggak ada kirim-kiriman data manual. Di sini kita bisa lihat prakteknya, bisa lihat SK-nya juga di sini. Tinggal nanti kalau misalnya mekanisme di instansi tersebut masih tanda tangan basah, ya kita dorong untuk menggunakan tanda tangan. Itu sih Pak. Kalau yang non ASN itu nanti kami akomodir karena di KP pun sudah ada untuk yang penandatangan non ASN. Ya, sementara kita jalankan dulu apa yang ada dalam rencana Bu Ika, karena ini juga kan masih di awal ya. Nanti kalau toh di tengah jalan kira-kira ada 1-2 perbaikan yang kita perlukan, ya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan tersebut. Tapi pada intinya secara garis besar saya yakin ini akan mempercepat pelayanan pensiun kita, baik dari BKN maupun dari instansi kepada calon penerima pensiunan. Jangan lagi kita mendengar ada keluhan atau ada janda yang datang bawa anak ke kantor BKN mengatakan sudah terlambat pensiunnya 1 atau 2 bulan atau kadang-kadang 1 tahun. Itu pimpinan sangat-sangat tidak mengendaki seperti itu. Dan dalam forum yang sangat kebetulan ini saya juga ingin menyampaikan satu hal. Apabila ada janda atau duda atau PNS yang meninggal dunia dan meninggalkan janda atau duda, maka tolong jangan tunggu diusulkan sampai gaji terusannya selesai. Jadi kalau bisa, semisal bulan ini dia meninggal dunia, 1 atau 2 minggu kemudian segera diusulkan pensiun janda dudanya. Ini barusan tadi saya dapat instruksi dari pimpinan untuk seperti itu. Jangan sampai SK janda atau duda terlambat pembayarannya hanya karena telat pengusulan dari instansi. Jadi kita harus jemput bola, mendatangi kediaman janda atau duda tersebut apabila ada berkas-berkas yang masih dibutuhkan. Jadi sekali lagi, tolong jangan sampai menunggu habisnya gaji terusan baru diusulkan pensiunnya. Jadi begitu kejadian meninggal dunia, segera usulkan usulan pensiun janda atau dudanya. Terima kasih Bu Ika.
Siapa? Sebentar, tadi kayak ada pertanyaan. Terkait penomoran dan SK nanti kan akan diatur oleh BKN ya Pak ya. Jadi kita akan sama ratakan sama bentuk format penomoran dan SK-nya. Jadi mungkin seperti itu ya Pak ya, di pertanyaan Pak Denny KLHK. Oh ya, kalau untuk penomoran mulai berlakunya SIASN kita akan mentertibkan bahwa penomoran hanya berdasarkan nomor yang ditetapkan oleh SIASN. Jadi instansi-instansi sudah tidak lagi diperkenankan membuat nomor baru untuk SK pensiun. Kalau logo instansi masih kita perkenankan. Tetapi untuk nomor SK demi tertib administrasi kita sudah tidak lagi mentolerir instansi membuat nomor sendiri. Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi tadi setelah Sejak Pak Denny untuk kapan Pak untuk kontrol nomor SK sendiri Pak? Karena itu perlu kami sampaikan ke pimpinan kami ketika itu ditetapkan oleh keputusan Menteri. Setiap dimulai berlakunya usulan melalui aplikasi SIASN, berarti usulan yang per 1 Januari 2023 sudah tidak lagi diperkenankan menggunakan nomor sendiri. Berarti nomornya ada di aplikasi berarti Pak ya? Untuk ada Pak. Siap. nanti Terima kasih. formatnya kami dapatkan dari Direktorat Pensiun. Izin Kita sesuaikan. Pak Thomas, untuk Kemdikbud kan untuk template SK pensiun kita mempergunakan template sendiri tuh yang kalau kemarin di SAPK kita membuat ada 2 halaman. Kalau template dari BKN kan cuma 1 halaman. Apa kan nanti ada penyeragaman juga gitu? Kalau 1 halaman menjadi 2 halaman selama tidak merubah apapun di template tersebut, tidak masalah. Semisal gini, yang tadinya di template ukuran misalnya ukuran huruf 8, kemudian instansi menggunakan ukuran huruf 10 sehingga kepotong menjadi 2 halaman. Untuk hal-hal seperti itu masih bisa kita tolerir. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Thomas. Izin Pak. Baik Kak. Silakan Bu. Izin Pak, mau nanya yang masalah penomoran tadi kan terkait penomoran dari BKN semua ya Pak ya? Iya. Nah, itu nanti ada dasar hukumnya Pak, landasan hukumnya kalau seandainya ditanya sama pimpinan kita Pak? Nanti kita akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut Bu, untuk penyeragaman nomor. Oke, terima kasih Pak. Siap. Mungkin Pak Thomas, Mbak Ika. Ya Bu. Saya Jessica dari KPK mau menambahkan pertanyaan terkait penomoran juga Pak. Siap Bu. Untuk penomoran itu dari aplikasi hanya nomornya saja atau sampai ke susunan yang Romawi bulan atau tahun gitu Pak? Karena di kami kan sampai saat ini ada peraturan komisi terkait tata naskah dinas. Hal penomoran juga diatur di situ. Nah, nanti dari Bapak itu peraturannya dalam bentuk apa? Hanya SE atau ada peraturan lebih tinggi yang bisa kami ikuti? Karena kan kalau Perkom kan hanya peraturan internal. Oke, Bu Ika, mengenai urutan penomorannya bisa punya contoh? Saya masih nunggu dari Bapak. Jadi biasanya kalau urutan dari kami nomor urut, garis miring, kode instansi, garis miring, ada bulannya nanti di belakang biasanya Pak. Ada kode pensiunnya, jenis pensiunnya apa, lalu bulan dan tahun. Biasanya bulan dan tahun sih. Gitu. Ya. Untuk nomor urut di depannya nomor urut. Untuk dasar hukumnya nanti mungkin akan kita keluarkan surat edaran beserta dasar-dasar hukumnya juga. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ibu Ika, mau izin? Iya Pak, silakan.
ini kan kalau setkap itu kan PPK-nya di Seknek. Ini gimana untuk usulannya dari Seknek juga untuk usulan pensiunnya, terus kemudian untuk approval atau verifikasinya gimana di aplikasinya itu? Gimana, Pak? Sorry. Di setkap ini kan PPK-nya di Seknek, Ibu. Nah, nanti untuk usulannya apa bisa dari setkap atau tetap di Oh, bisa, Seknek? Pak. Atau Karena kan, enggak, kalau instansi induknya Setnek, ini nanti kita bicaranya sih instansi induk ya Pak, karena Setnek dan Setkap ini kan, ini Mas Dadan nih, kayaknya nanti harus satuan kerjanya Setnek sih Pak, karena penetapan SK-nya di Setnek kan. Nah, jadi nanti tetap ya pegawai setkap tetap jadi pegawai Seknek gitu Ibu. Untuk Instansi kerjanya Setkap, instansi induknya Setnek. Jadi supaya bisa pengurusan kepegawaiannya itu Setnek, diusulkan oleh Setnek gitu Pak. Diusulkan Ibu. Sama seperti BP Batam. BP Batam kan pengusulannya dari instansi induk masing-masing, tapi instansi kerjanya BP Batam gitu Pak. Karena kalau nggak gitu nggak bisa diusulin kan. Iya, tetap usulan Seknek yang proses Ibu ya. Berarti memang sebelah-sebelah ya Mbak Ika ya. Apakah nanti yang akur sebelah-sebelah. Jadi memang seperti biasa Pak Mariadi, jadi memang sebelah kirinya instansi tempat kerjanya Setkap gitu ya. Sebelah kanan instansi induknya Seknek. Namun kewenangan Setkap ini memang apakah tetap diberikan akses untuk meremajakan data ya Mbak Ika ya? Punya akses kewenangan peremajaan data, bisa di induk, bisa di Ensker. Ya, yang berarti beda cuman usulannya ya? aja. Ya, ikut adminnya. Ya, masih sama Pak Mariadi? Bisa di CISN bisa di Bu ya untuk ini ya update datanya ya. Bisa. Bisa dari pegawai setkapnya Bu ya. Ya, siap bisa Pak. Mbak Ika. Terima kasih Bu. Mbak Ika. Yuk. Lagi Mbak Ika. Apa? Itu JF Utama sama JPT Madya itu pemberhentiannya gimana? Udah diintegrasikan atau gimana? Udah diintegrasikan. Sama Kanjeng apa kemarin terakhir? Iya. Sama itu belum ada usulan sama tempatnya Mas Dadan. Udah ya? Udah. Terima kasih Mbak Ika. Sama-sama. Iya nih Mas Dadan, saya belum tahu informasi Kanjeng juga. Si APP kan? Oh Kanjeng emang? Ya. Ya kemarin yang terakhir ada edaran tentang aplikasi Kanjeng. Oh namanya Kanjeng sekarang Mas Dadan, bukan si APP. Aku nggak tahu Kanjeng, setahu saya ini ada Kanjeng Pak Thomas. Nanti kan launchingnya nanti kan tanggal 22 November kan? Gak tahu saya. Belum dapat infonya, belum dapat. Saya nggak tahu, emang bukannya si APP namanya? Udah ganti. Aku kurang tahu ya terkait ini Mbak Ika. Yang Kanjeng ini. Bagaimana? Sebagai orang dalam. Ya udah Pak, nanti kita tunggu arahan aja. Oke? Ya, makasih. Siap. Oke, ada lagi? Menjelang jam 3 pas nih. Terakhir Mbak Ika. Ini terakhir ya. Benar terakhir nih. Terkait data integrasi nih dari SIM kita nih, dari SIM SDM dengan SAPK sampai mana prosesnya nih? Yang ditutup siapa? Kemarin sampai mana yang datang siapa? Kebetulan ada Mas Abdu ya, karena saya juga bertanggung jawab di pangkat juga nih. Bentar, saya tanya ke kemarin yang pegang Setnek siapa ya? Bentar ya, saya tanya yang ngerjain integrasi Setnek. Mas Abdu ada di sini? Iya, sementara baru kinerja sama jabatan dan riwayat lainnya belum dibuka. Belum dibuka, minta dibuka tuh. Mas Abdu. Udah ada. Nanti minta ke Mas Wawan aja Mas Abdu. Oh gitu. Mas Wawan ya. Oke. Boleh nanti kontaknya Mbak Ika ya? Siap. Ya.
Makasih. Sedikit ini aja tadi memperjelas Mas Dadan. Katanya Mas Dadan biasanya kalau setengah-setengah itu nggak bisa, harus setnek dua-duanya. Soal tadi instansi induk dan instansi kerja. Yang benar yang mana nih? Ya, jadi di luar konteks ini nih sebenarnya di luar pemberhentian nih terkait ke pangkat juga nih Mbak Ika. Mohon izin Pak Thomas. Karena memang kalau misalnya dua-duanya jadi instansi induknya, yaitu Seknek, teman-teman di Setkap itu tidak bisa mengakses peremajaan data terkait untuk khususnya pangkat, pemberhentian. Nah memang begitu dipangkat udah diterbitkan pertek gitu kan, jadi teman-teman Setkap itu harus dikembalikan lagi ke Setkap sebelahnya. Dia di kemudian hari bisa ditindaklanjuti untuk direkon kembali data-datanya di sistem. Seperti itu, Mbak Ika. Jadi memang manualnya memang harus sebelah-sebelah. Tapi begitu udah diproses pangkat, dia kembali lagi ke sama unit kerjanya Seknek, instansi induknya Seknek. Jadi teman-teman Setkap nggak bisa akses apa-apa di SAPK. Nanti mungkin kita cross check dulu ya, Mas. Apakah saat pengusulan kenaikan pangkat oleh teman-teman BKN dibalikin lagi satuannya? Harusnya nggak perlu dibalikin lagi ya. Ya. Nanti Begitu kita coba koordinasi begitu pula di pensiun kami PNS Setkap pun kami tidak bisa cetak SK pensiun karena harus dibalikin dulu ke Seknek kan gitu. Jadi dirubah, padahal di pensiun itu udah terbit pertek, di inbox-nya pun udah ada. Begitu kami tarik SK melalui template itu tidak bisa karena masih instansinya masih di Setkap, jadi harus dibalikin lagi ke Seknek. Seperti itu. Izin Pak Thomas. Ini Pak Dadan. Iya, nanti Mas Dadan kita diskusin lagi aja sama teman-teman Setkap juga terkait data ini ya. Apakah itu pengaruh dari proses layanan kepegawaian jadi datanya pindah lagi atau seperti apa ya? Karena harus di cross check nih pada saat usulan layanan kepegawaian ya. Siap. Baik, terima kasih. Ya. Kenapa? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, mungkin udah semua kan? Nanti kita akan mungkin Zoom lagi, tapi saya nggak tahu nanti kapan. Nanti mungkin dari teman-teman pensiun yang mengundang ya tadi terkait perubahan penomoran dan SK. Nanti Bapak Ibu sudah mulai bisa mengusulkan. Saya sih rencananya, baru rencana ya. Di Desember itu saya mau mulai tutup yang usulan BUP. Yang non BUP kan dia ad hoc, maksudnya tiba-tiba ada kejadian gitu ya. Tapi kalau yang BUP ini saya mau coba dari Desember nanti teman-teman usulin lewat SCSN ya. Supaya nanti Januari itu sebenarnya jangan baru mulai, tapi udah memulai nih, udah ada usulan yang dari SCSN. Kalau Januari baru mulai, nanti kita nggak bisa sprint di Januari. Kemudian nanti saya sih sebenarnya minta tolong ke teman-teman direktorat pensiun dan dari teman-teman data untuk kita sama-sama cross check mana-mana data yang sudah ditetapkan pertimbangan teknisnya tapi Bapak Ibu belum menetapkan SK-nya yang harus segera ditetapkan SK-nya, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan Taspen untuk percepatan pencairan tadi. Jadi nanti mungkin kita ada Zoom bareng juga dengan Taspen nih gitu, supaya gimana sih untuk usulan-usulan yang sekarang sudah ditetapkan oleh tidak lewat SCSN nih gitu ya, supaya percepatan pencairan THT-nya dan ini seperti apa gitu. Nanti saya coba rancangkan dulu proses bisnisnya. Mungkin itu. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, saya mau kembalikan ke MC. Sudah tutup pertanyaan? Oh iya. Tadi ada yang kelewat seperti di inbox. Atas nama Ade Ilman sama Agni Rahayu belum menjawab. Oh, Ade Ilman. Untuk pemberhentian PDH pemberhentian dengan hormat tanpa
persetujuan sendiri dengan hak pensiun apakah sama dengan di aplikasi SAPK? Prosesnya sama, nanti tinggal pilih jenis prosedurnya aja. Ya, ada pilihannya nanti dengan hormat. Gitu. Untuk pengajuan di bulan November sendiri berarti masih menggunakan SAPK ya. Untuk yang BUP sampai November aja ya. Nah, Desember nanti saya kunci. Biar mulai terbiasa. Kalau saya kunci, nanti teman-teman kecuali nanti yang meninggal ya, mungkin baru kita di di SAPK-nya masih kita buka sampai Desember. Cuman kalau yang BUP itu kan berarti sudah yang jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Nah itu di teman-teman mulai alihkan ke SPSN. Di Desember ya kita coba kunci yang ke BUP. Di akhir ya, Mbak Ika? Akhir Desember. Awal dong. Akhir mau cuti, emang Mas Dadan nggak mau cuti? Terus saya nggak bisa cuti. Oke, awal ya, yang BUP aja dulu, yang BUP. Yang BUP kan udah pada selesai kan? Ya, oke. Dari Brin, monggo. Selamat siang, Bu Ika. Permisi, mohon izin tanya. Kalau misalnya nanti per Desember ini akan yang sudah dilakukan melalui SAPK, itu bagaimana ya Bu? Apakah tetap akan dikirimkan berteknya ke SAPK atau sudah pindah ke SISN? Jadi kalau nanti dipindah ke SISN, bagaimana pencetakan SK-nya seperti itu. Yang nomor 2, kalau misalnya yang tadi itu SK input penomoran dari kami gitu ya, dari instansi, tapi nanti cetak SK sudah dari sejak dari BKN sampai nanti berarti yang bisa mengakses terkait pencetakan SK-nya itu langsung dari PPK instansi masing-masing atau diberikan akun ke instansi, nanti instansi yang mengelola mau siapa yang bisa mengakses atau seperti apa gitu, atau memang benar-benar real PPK-nya yang bisa mengakses, karena mengingat PPK untuk saat ini di BRIN itu kepala BRIN-nya gitu Bu Ika, untuk yang bawah-bawah masih eselon 1 dan eselon 2-nya masih PLT dan dalam proses seleksi terbuka, jadi belum definitif. Begitu Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Ika dan tim BKN. Ya, terima kasih Bu Nurin, Bu Nuri dari BRIN. Ya, pertama nanti kenapa saya nguncinya dari Desember ini adalah salah satu alasannya. Bapak Ibu berfokus dulu dengan yang sudah ditetapkan di SAPK, itu harus sudah ditetapkan SK-nya di SAPK juga. Mungkin nanti Mas Ono bisa bantu dengan teman-teman data, ngeluarin datanya. Nanti kita akan mapping nih, pertek-pertek yang disusun oleh BKN harus segera ditetapkan SK-nya melalui SAPK, karena enggak transaksionalnya kita putus. Jadi ketika transaksi itu dimulai di SAPK, akhirilah di SAPK. Ya, jadi nggak bisa mulai di SAPK, akhirnya di SSN, nggak bisa Bapak Ibu, karena transaksionalnya ada di sana. Jadi nanti mungkin Mas Ono ya, kita akan mapping nih per instansi jumlah yang sudah ditetapkan pertimbangan teknisnya dan berapa yang belum ditetapkan SK-nya. Nanti kita akan dorong nanti melalui surat supaya melakukan penetapan SK pensiunnya di SAPK. Nanti makanya tadi bulan Desember saya kunci dulu ya, biar nggak ada nih yang masuk ke SAPK, karena kami biarkan untuk meng-off meng-off aplikasi SAPK. Mungkin itu benar. Oh, terkait yang PPK nanti bisa didelegasikan. Jadi nanti dibahas di internal BRIN saja. Mekanismenya seperti apa? Karena ini kan terkait penandatanganan ya. Kalau misalnya didelegasikan itu seperti apa, karena masih PLT ya, masih PLT rata-rata gitu. Nanti boleh koordinasi sama Pak Thomas, bagusnya gimana nih Pak kalau BRIN posisinya seperti ini gitu, karena itu di ranahnya pemilik proses bisnis ya, kebijakan gitu. Ya. Baik Bu Ika, terima kasih. Satu lagi Bu Ika, kalau yang tadi itu mau diputus per 1 Desember dengan SISN, berarti sementara per tanggal 9 November ini, sementara kami selesaikan dulu yang sudah kemarin usulan, sampai dengan jadi pertek
dan kami SK-kan, nanti baru per 1 Desember kami mengikuti yang mekanisme BKN seperti itu ya Bu kayak. Ya, jadi yang ditutup yang usulannya dulu Bu. Jadi cetak SK-nya masih bisa. Oh iya. Ya, cetak SK-nya masih bisa. Yang ditutup adalah usulnya. Jadi biar di 1 Desember nggak mengusul pakai SAPK tapi mulai pindah ke SCSN. Yang BUP ya Bu, yang BUP kan berarti kan udah nggak ada yang mepet-mepet ya. Pasti kalau yang diusulin Desember nanti untuk yang tahun depan bulan apa gitu kan. Jadi nanti teman-teman yang sekarang November ini ngusulin pensiun pakai SAPK, monggo diselesaikan sampai dengan pencetakan SK-nya di SAPK. Mulai Januari, mulai kita pindah nih, gitu. Jadi kami kan tidak pernah tahu ya, nanti ketika arahan terbentuk SAPK harus matikan, nah proses bisnis yang ada di sini harus sudah selesai semua, gitu ya. Proses aja. Oh ya, baik, terima kasih Bu Ika. Siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Jumi ada mau tambahan dulu Bu? Sebelum kita tutup ya. Baik, Mbak Ika, terima kasih. Tadi saya ikut diskusinya, memang tadi ya ada aja beberapa perbedaan dalam mekanisme maupun dalam format SK-nya dan sebagainya. Saya pikir ini perlu menjadi ini kita bersama bahwa yang kita lakukan nanti adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan semaksimal mungkin kepada setiap instansi maupun setiap ASN yang memang sudah mendapat hak pensiunnya. Kemudian juga kita bagaimana mengimplementasikan SEASN ini secara efektif sesuai dengan arahan bahwa untuk pensiun one day service dari BKN itu perlu kita jadikan catatan. Nah, untuk itu tadi apa saja yang menjadi bahan diskusi. Tadi juga teman-teman dari lingkup Direktorat Pensiun juga sudah memberikan jawaban, dan juga nantinya akan dilakukan edaran ya, surat edaran kaitan dengan beberapa hal kebijakan terkait implementasi EISN untuk layanan pensiun. Nah, ini kami pikir teman-teman instansi semua mohon dapatnya bisa menyampaikan kepada para kepala bironya maupun rekan-rekan di unit kepegawaian di instansi masing-masing bahwa memang akan ada mekanisme berbeda kaitannya tadi dengan template dan sebagainya, karena memang ini untuk menstandarisasi supaya memang dalam hal konteks dokumennya juga seragam gitu, supaya memang nanti bisa juga kami dapat lakukan akomodasinya melalui sistem, sehingga tentunya ini juga akan mempercepat dan mempermudah layanan. Demikian dari saya Mbak Ika, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas diskusinya. Bagaimanapun kita bisa melakukan ini bersama-sama. Untuk itu mohon masukan dan juga saran, input dan sebagainya supaya apa yang kita lakukan ini saling bermanfaat dan bisa juga meningkatkan kinerja kita terhadap instansi maupun ASN yang menjadi user kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, demikianlah kegiatan bimbingan teknis layanan pemberhentian SEASN pada hari ini. Nah, terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Saya Alfiana undur diri, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.